Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, sahabat Ramadan yang berbahagia. Tentu Bapak akan menebak bahwasanya anak-anak sekalian suka akan permainan sepak bola. Nah, tetapi Bapak akan menguji kalian. Apakah kalian tahu seorang legenda sepak bola kita yang bernama Andi Rahmat Ramang, yaitu seorang legenda sepak bola yang sangat profesional di tahun 1970-an. Bapak akan bercerita tentang sedikit kisah singkatnya. Ramang dilahirkan di sebuah desa di Goa, Sulawesi Selatan. Ramang kecil menghabiskan waktu kecilnya dengan memperhatikan ayahnya yang juga seorang jago sepak raga di desanya. Mungkin kemampuan ayahnya turun kepada diri Ramang kecil itu. Maka Ramang juga suka bermain sepak raga dan akhirnya juga bermain sepak bola. Anak-anak sekalian, Ramang memiliki kebiasaan mengayuh sepeda 50 km setiap harinya dan juga berlari 50 km setiap harinya. Maka tentunya kondisi fisiknya dan kakinya itu sangat kuat. Kecepatan larinya tidak bisa ditandingi oleh anak-anak sebayanya pada saat itu. Nah, anak-anak sekalian, ketika Ramang selesai bermain bola, melintaslah di atas ada sebuah pesawat terbang yang berterbang di atas Ramang. Beliau berpikir dan bergumam, suatu saat nanti saya akan naik pesawat itu. Suatu saat nanti saya akan naik pesawat itu. Subhanallah, tekad yang sangat membaja bagi Ramang kecil, memiliki tekad nanti suatu saat saya akan juga naik pesawat seperti orang-orang yang ada di pesawat itu. Hari demi hari, tahun demi tahun, Ramang kecil tumbuh menjadi seorang Ramang remaja. Dengan kemampuan dan kelihayannya menggoreng si kulit bundar ini, Ramang terus melangkahi prestasi-prestasinya sampai suatu saat dia diterima menjadi pemain penyerang utama, penyerang tengah dari PSM pada tahun 1950. Dengan kecakapan mengolah bola dan lari yang sangat kuat serta tendangan yang sangat keras, Ramang menjadi pemain bintang di PSM Makassar. Suatu ketika di tahun 1951, pengurus besar sepak bola Indonesia kekurangan back ataupun pemain bertahan di belakang. Maka dikirimkanlah telegram ke PSM untuk menyiapkan seorang pemain andalan yang bisa seleksi di PSSI pada saat itu. Maka diutuslah Sunardi, seorang pemain andalan dari PSM. Namun Allah berkata lain. Sunardi gagal, maka diutuslah Ramang untuk maju seleksi menjadi pemain nasional. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Tentunya Ramang kewalahan menghadapi seleksi menjadi back, padahal dia adalah pemain penyerang. Tentunya dia tidak bisa berdaya. Akhirnya keputusan dari seleksi mengatakan Ramang harus berpulang ke PSM Ujung Padang sana. Namun seorang pelatih yang lihai, seorang Tony Padolfix, dia melihat kemampuan Ramang dengan kemampuan penyerang, maka dia diambil meskipun tidak lolos back, dia diambil menjadi penyerang pada
tim nasional PSSI pada tahun 1951. Karirnya semakin menanjak. Beberapa turnamen-turnamen diikuti, pertandingan persahabatan se-Asia Tenggara dan se-Asia dia ikuti. Seluruhnya dibabat habis oleh Ramang dengan kemenangan-kemenangan yang besar. Bahkan Ramang mencetak 19 gol dalam tanding persahabatan di negara-negara Asia Tenggara. Ramang berpikir, inilah yang diberikan Allah, saya sudah diberikan kesempatan bisa naik pesawat keliling dunia dengan tekad yang baja untuk bisa berprestasi di sepak bola. Anak-anakku sekalian, ketika ditanya, wahai Ramang, pertandingan apakah yang mengesankan bagi kamu? Maka pada saat itu Ramang berkata, pertandingan yang mengesankan ketika seleksi Olimpiade pada tahun 1957 ketika menghadapi Uni Soviet. Ramang dan teman-teman dapat menahan Uni Soviet dengan 0-0. Dan ada sisi baiknya ketika itu Ramang berkata, seandainya saya tidak ditarik kaos saya oleh pemain Uni Soviet tersebut, mungkin saya bisa mencetak gol pada saat itu dan memberikan kemenangan kepada tim PSSI di Indonesia ini. Subhanallah, walhamdulillah, Ramang menjadi inspirasi kita untuk mencapai cita-cita. Anak-anak sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat 111 yang nasnya berbunyi, laqad kana fi qasasihim ibratin liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah orang-orang terdahulu itu terdapat pelajaran yang berharga bagi kita. Nah, anak-anak sekalian, sahabat Ramadan yang berbahagia, mungkin kita akan bertanya, pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari kisah Ramang, si legenda sepak bola, haus akan gol dan macan di lapangan hijau? Yang pertama, kalau kita lihat Ramang ya, dengan kebiasaan berlari 50 km dan bersepeda 50 km, tentunya kalian akan bisa berpikir betapa gigihnya perjuangan Ramang. Dan kesuksesan seseorang itu memang tidak seperti membalikan tangan. Tentunya ada perjuangan yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian, bagaimana Ramang dengan disiplin, bagaimana Ramang dengan kerja tim yang baik bisa mencapai kesuksesan. Tentunya pelajaran apa yang diambil? Kita bukan Superman, kita bukan orang yang super, tapi yang benar adalah super team. Bagaimana seseorang sukses tidak akan dapat sukses begitu saja, melainkan ada kesuksesan tim. Ramang pun juga dengan rendah hati mengatakan, ini bukan kesuksesan saya, ini adalah kesuksesan tim. Sehingga Ramang menghargai teman-temannya, Ramang menghormati teman-temannya, Ramang mencintai orang lain di luar dirinya. Subhanallah. Inilah yang dikatakan sebagai hablum minan nas. Bagaimana hubungan antara sesama manusia dijalin dengan sebaik-baiknya untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang ketiga, tentunya Ramang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Bapak yakin adalah pemain bola yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramang tidak akan luput daripada tanggung jawab dirinya sebagai hamba Allah. Dia tentunya akan senantiasa berdoa, beribadah dalam menghadapi pertandingan-pertandingan utama yang dihadapinya. Dengan bekal iman dan takwa, dengan bekal doa dan ikhtiar, Ramang, legenda Indonesia, sukses dalam meraih cita-cita menjadi pemain terkenal. Tetapi hari-hari Ramang dihabiskan dengan melatih sepak bola di Sulawesi Selatan. Suatu ketika
di tahun 1976, sakitnya membawa dia menghadap kehadiran Rabb yang Maha Kuasa. Beliau sakit paru-paru dan menghadap Allah dengan sebuah kesederhanaan yang sangat sederhana. Cuma hanya satu yang diberikan oleh pemerintah daerah, yaitu dibangunnya patung yang sangat megah di Pantai Losari, Sulawesi Selatan dengan biaya 300 juta. Ya itulah Ramang, legenda sepak bola Indonesia. Demikianlah apa yang saya sampaikan pada tokoh inspirasi pada sore hari ini. Semoga Ramang, sang inspirator kita, dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita untuk dapat meniti hidupan ini, dan wabil khusus meniti hari-hari Ramadan kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Billahi taufik wal hidayah wal afku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.